Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Wada'iyan ilal haqqi bi'idhnihi wa sirajan munira. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah, Zat yang maha pengasih, yang tidak pilih kasih, semuanya dikasih. Dia juga maha penyayang, yang rahmatnya tidak terbilang, yang selalu disembah ketika kita sembahyang. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada sang baginda tersayang, yang sinar wajahnya mengalahkan sinar bulan dan bintang. Siang malam wajahnya selalu terbayang. Perjuangannya sungguh sangat gemilang. Namanya terpatri dalam tinta emas sejarah yang tak mungkin hilang. Alhamdulillah, kita memasuki hari keempat dari rangkaian hari-hari di bulan Ramadan. Semoga semua amalan ibadah kita, dari tarawihnya, dari tadarusnya, dari zikir-zikirnya, itu diterima oleh Allah. Sebagaimana pada awal Ramadan kita telah berdoa, Allahumma sallimni Ramadan wassallim Ramadan li wasallim huli mutaqabbalan. Semoga betul-betul makbul semua amal ibadah kita. Sahabat muslim, shaimin shaimat rahimakumullah. Pada edisi ketiga kemarin sudah dijelaskan bagaimana korelasi iman dan takwa, bahwa iman itu adalah modal utama, adalah dasar, adalah pokok yang kemudian nanti buahnya adalah takwa. Karena itu ada baiknya kalau kita melanjutkan tema pembahasan tentang iman ini lebih jauh lagi. Karena iman sebagaimana pada pertemuan ketiga itu kita sebut sebagai kompetensi dasar yang harus dikuasai, dimiliki oleh semua insan yang berpuasa agar memenuhi kualifikasi takwa. Saudara muslim, shaimin shaimat rahimakumullah. Oleh karena itu mari kita tambah doa kita agar benar-benar iman kita terus tumbuh dan terus menuju ke tingkat yang tertinggi. Nabi Muhammad mengumpamakan iman kita itu seperti halnya baju yang kita pakai. Jadi baju yang kita pakai ini suatu saat akan memudar. Halnya sama dengan iman. Iman itu juga bisa memudar, seperti memudarnya kain yang kita pakai. Oleh karena itu kata Rasulullah, fas'alullah ayyujaddidal iman fi qulubikum. Maka berdoalah kepada Allah agar Allah memperbaharui iman yang ada di hati kita. Lalu bagaimana cara memperbaharui iman kita? Jadi selain berdoa, juga Nabi Muhammad mencontohkan bagaimana caranya memperbaharui iman. Nabi Muhammad SAW bersabda, jaddidu imanakum. Jadi kepada para sahabatnya Nabi Muhammad memerintahkan untuk, wahai para sahabat, perbaharuilah iman kalian. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana? Ya Rasulullah, bagaimana cara memperbaharui iman kami? Qala, Nabi Muhammad SAW bersabda, akfiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyaklah ucapan zikir la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah.
La ilaha illallah. Kita harus memperbanyak zikir la ilaha illallah. Karena apa? Karena zikir la ilaha illallah itu akan memunculkan kesadaran pada diri kita, kesadaran akan kehadiran Tuhan, akan kehadiran Allah, atau dalam bahasa kerennya itu God consciousness. Jadi seolah-olah dalam segala waktu kita selalu merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu ada di mana-mana, memperhatikan kita, omnipresent, sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Surat Al-Hadid ayat 4. Dan dia bersama dengan kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi sekali lagi, dalam setiap hari, dalam setiap waktu, dalam setiap detik, kita memperbanyak zikir la ilaha illallah untuk memperbaharui iman kita. Kalau kita gemar setiap hari mengupdate status di Facebook, maka update status terus iman kita dengan la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Selain mengumpamakan iman kita itu sebagaimana halnya baju kita yang bisa pudar, Rasulullah SAW juga mengumpamakan iman kita itu seperti halnya besi. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya hati itu berkarat sebagaimana berkaratnya besi, dan cara membersihkannya adalah dengan zikrullah. Dalam hadis yang lain, kalbu itu atau hati kita itu berkarat karena dua hal. Yang pertama karena lalai, dan yang kedua karena dosa. Dan pembersihannya juga dengan dua hal, yaitu istighfar dan zikrullah. Oleh karena itu, mari kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin, muslimat, shaimin, shaimat untuk memperbanyak zikir kepada Allah. Zikir dengan lafaz hamdalah, alhamdulillah, tasbih, subhanallah, takbir, Allahu akbar, hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Atau ada dua kalimat yang mudah di lisan tapi berat timbangannya di mizan, berat timbangannya nanti di akhirat, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi marilah kita memperbanyak kalimat-kalimat thayyibah, memperbanyak kalimat-kalimat zikir. Karena dengan memperbanyak kalimat-kalimat thayyibah, maka itu akan membantu iman kita untuk terus tumbuh dan tumbuh, terus hidup dan hidup, sehingga bisa mewarnai dalam kehidupan sehari-hari. Pernah suatu saat dua orang sahabat Rasulullah mendatangi beliau, dan kemudian keduanya bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu amat banyak, perintahkanlah kepadaku, kata dua orang Arab tadi, suatu amalan yang bisa kami berdua ini bisa bergantung kepadanya. Nabi Muhammad bersabda, faqala la yazalu lisanuka rutban min dzikrillah azza wa jalla. Hendaklah lisanmu itu rutbun, selalu basah untuk berzikir kepada Allah. Jadi sekali lagi, iman kita harus terus diupdate dengan banyak berzikir kepada Allah. Tentunya selain berzikir, membaca ayat-ayat suci Al-Quran juga bisa mengupgrade iman kita. Membaca ayat-ayat suci Al-Quran bisa memperbaharui iman kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Anfal ayat 2, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallaha wajilat qulubuhum
wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya maka bertambahlah iman mereka, dan hanya kepada Tuhanmu lah mereka bertawakal. Jadi dengan banyak berzikir itu muncul getaran iman kita. Membaca ayat-ayat suci itu akan menambah iman kita, seolah-olah mengisyaratkan bahwa dalam segala hal dalam kehidupan sehari-hari, apabila kita itu ada keinginan untuk berbuat maksiat, apabila ada keinginan untuk berbuat jahat, maka getaran-getaran iman itu yang akan menghentikan kemaksiatan. Getaran-getaran iman itu seperti halnya alarm. Jadi ketika kita akan melakukan misalnya riba misalnya, atau menjelek-jelekan orang lain, mencaci, memaki, mencela dan sebagainya, muncul alarm secara otomatis dalam diri kita, dalam di hati kita, karena seringnya kita mengingat kepada Allah. Alarm itulah, getar-getar iman itulah yang akan menuntun kita untuk kembali kepada jalan yang benar. Karena itu sahabat muslim, soimin, soimat rahimakumullah, jangan pernah berhenti untuk berzikir. Manfaatkan waktu Ramadan dengan banyak berzikir, pagi, siang, sore, malam, semuanya berzikir kepada Allah. Pagi, siang, sore, malam banyak membaca ayat-ayat sucinya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.